An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liwafdi Abdul Qais inna fika khoslataini yuhibbuhumullahu al-hilmu wal anatu rawahu Muslim, yang artinya, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda kepada Abdul Qais yang sedang terluka, sesungguhnya di dalam dirimu ada dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Hadis riwayat Muslim. Kemudian terdapat kandungan hadis yang menyebutkan tentang dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar, memiliki relevansi yang sangat kuat dalam dunia pendidikan dan proses mendidik. Sifat santun, yaitu al-hilmu, mencerminkan sikap tenang dan tidak tergesa-gesa, yang sangat penting dimiliki oleh seorang pendidik. Pendidik yang santun mampu memberikan bimbingan dan arahan dengan bijaksana tanpa menggunakan kekerasan sedikit pun, sehingga menciptakan rasa hormat dan kasih sayang dari peserta didik. Dalam menghadapi perbedaan karakter dan kemampuan murid, pendidik yang santun akan lebih efektif dalam menyampaikan materi dan membantu peserta didik belajar dengan nyaman. Kemudian sifat sabar al-anatu sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan dalam proses pendidikan. Mendidik adalah proses yang panjang dan tidak semua murid dapat dengan cepat memahami materi atau berubah sesuai harapan. Pendidik yang sabar akan memberikan ruang bagi murid untuk belajar dari kesalahan mereka dan tidak cepat putus asa dalam menghadapi kesulitan. Dengan kesabaran, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif di mana murid merasa aman untuk bertanya dan berkembang. Oleh karena itu, kedua sifat ini, santun dan sabar, sangat penting bagi pendidik untuk menjadi teladan yang baik dan membimbing peserta didik menuju perkembangan yang optimal baik secara akademik maupun moral. Baik, selanjutnya yaitu hadis yang kedua. Hadis kedua ini mengenai tentang etika seorang siswa terhadap guru. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man su'ila an ilmin alima summa katamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin min narin, yang artinya dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu yang dia mengetahui ilmu tersebut namun dia menyembunyikannya, maka ia akan diberi tali kekang dari neraka pada hari kiamat esok. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2649, Abu Daud nomor 3658, Ibnu Majah nomor 264, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian, adapun kandungannya mengenai hadis tersebut, selain di dalam kitab ilmu adab al-alim wa al-muta'allim, dikatakan bahwa sikap murid sama dengan sikap guru, yaitu sikap murid sebagai pribadi dan sikap murid sebagai penuntut ilmu. Sebagai pribadi, seorang murid harus bersih hatinya dari kotoran dan dosa agar dapat dengan mudah dan benar dalam proses menangkap pelajaran, menghafal dan mengamalkannya. Baik, hadis yang terakhir yaitu mengenai etika guru terhadap siswa. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibni Mughaffal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha rafiqun yuhibbur rifqu wa yu'ti alaihi ma la yu'ti alal unfi, yang artinya dari Al-Hasan dari Abdullah bin Mughaffal bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Dia memberi pada
Hadis riwayat Abu Daud nomor 4173. Adapun kandungannya yaitu guru harus menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindari diri dari tindakan kekerasan fisik di luar batas kaidah pendidikan. Dengan sifat lembah lembut akan terpancar aura keikhlasan pendidik dalam menyampaikan materi. Dan dengan sifat lembah lembut ini, seorang guru akan melahirkan simpati dari murid-muridnya. Pentingnya metode lemah lembut yang diterapkan dalam dunia pendidikan karena apa yang disampaikan guru dapat membentuk kepribadian seorang murid. Mendidik juga tidak cukup hanya bersabar. Ketegasan sikap dan tindakan dalam mendidik sangat berpengaruh terhadap seorang murid. Sikap tegas perlu dimiliki oleh seorang guru. Hal ini mendorong agar murid disiplin dalam belajar. Ketegasan tidak sama dengan kekerasan. Tegas yang artinya sikap dan tindakan yang menerapkan disiplin. Dalam hal ini, ketegasan haruslah diterapkan secara tepat. Idealnya, mendidik harus sesuai dengan cara yang Rasulullah SAW contohkan, yaitu menerapkan pola asuh dengan penuh cinta dan kasih sayang, sekaligus bersikap dan bertindak tegas dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu sebagai calon pendidik, terdapat beberapa solusi yang dapat mengatasi tantangan dalam implementasi pendidikan Islam dan Melayu dalam kurikulum. Pertama, mengembangkan kompetensi profesional pendidik melalui pelatihan berkelanjutan dan workshop yang berfokus pada integrasi nilai-nilai Islam dan Melayu dalam pembelajaran modern. Pendidik perlu dibekali dengan kemampuan menggunakan metode pembelajaran inovatif yang mengakomodasi nilai-nilai tradisional dengan pendekatan kontemporer. Yang kedua, penguatan kolaborasi antara lembaga pendidik dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Dengan adanya hal ini dapat dilakukan melalui program-program yang melibatkan tokoh agama, budayawan, dan praktisi pendidik untuk berbagai pengalaman dan pengetahuan dalam mengimplementasi nilai-nilai Islam dan Melayu. Kemudian yang ketiga, pengembangan materi pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Materi pembelajaran perlu dirancang dengan memperhatikan keseimbangan antara nilai-nilai spiritual, kultural, dan kompetensi global yang dibutuhkan di era modern saat ini. Keempat, pemanfaatan teknologi secara bijak dalam proses pembelajaran. Teknologi dapat digunakan sebagai media untuk memperkaya pengalaman belajar sambil tetap mempertahankan nilai-nilai esensial pendidik Islam dan Melayu. Yang kelima, membangun sistem evaluasi dan komprehensif untuk mengukur keberhasilan implementasi pendidikan Islam dan Melayu. Evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga dapat pembentukan karakter dan internalisasi nilai-nilai spiritual. Kemudian dibutuhkan juga komitmen yang kuat dan konsisten dari seluruh komponen pendidikan untuk mengimplementasikan solusi-solusi ini agar secara berkelanjutan dapat dilakukan. Integrasi nilai-nilai hadis dalam kurikulum pendidikan dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu penggunaan hadis dalam pembelajaran. Mengaitkan materi pelajaran dengan contoh praktis dari hadis untuk membantu siswa internalisasi nilai-nilai moral dan etika. Yang kedua, pelatihan guru. Memberikan pelatihan kepada guru agar mampu menghubungkan ajaran Islam dengan mata pelajaran umum, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang ketiga, kegiatan harian. Mengintegrasikan aktivitas seperti doa, tadarus, dan pembelajaran akhlak yang menekankan nilai-nilai keislaman dalam rutinitas sekolah. Yang keempat, analisis kurikulum. Melakukan analisis untuk menemukan titik integrasi nilai-nilai Islam dalam setiap
mata pelajaran. Audio Jungle.